Minggu lalu kita udah panggil Duta Besar Swedia. Yang pertama tentunya untuk menyampaikan condemnation apa? Kutukan dan regret tuh Penyesalan. bisa lebih kurang regret tuh kekecewaan atas terjadinya aksi pembakaran Al-Quran oleh seorang warga Swedia Denmark. Jadi dia dua warga negaranya ya, dia juga aktivis politik yang namanya Rasmus Paludan gitu ya. Dan kita juga kecewa karena ini bukan pertama kali ya, dia sudah beberapa kali. Yang kedua, kita minta pemerintah Swedia untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak berulang lagi, karena ini merupakan satu bentuk provokasi yang nggak ada perlunya, unnecessary provocation. Yang ketiga, pemerintah Indonesia tentunya selalu siap kalau Swedia perlu dialog mengenai keanekaragaman dari masyarakat yang pluralistik dan inklusif di tiga itu. Pak Dirjen, kan di media sosial mulai muncul gerakan agar memboikot produk-produk Swedia yang beredar di Indonesia gitu. Sama seperti ketika waktu pas pernyataan Presiden Prancis melukai hati umat muslim termasuk Indonesia dan muncul gerakan boikot yang sama waktu itu. Apakah ini nanti hanya akan memperburuk atau gimana, mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Swedia, Pak Dirjen? Ya pengaruhnya pasti ada, tapi sejauh mana kita nggak tahu. Dan kita kan dampak dari apa yang diviralkan di medsos sama kejadian sebenarnya juga kita nggak ada, saya kira, penelitian yang pernah mengukur itu kan. Tapi secara simbolik bakal ada kayak mungkin Anwar Ibrahim mengirim sejuta Al-Quran atau ribu. Saya kemarin Pak Fadli juga katanya udah kirim Al-Quran. Siapa? Pak Fadli. Enggak gini. Kalau kita nih pemerintah Indonesia kan dari dulu sudah sangat aktif ya, dari sekian puluh tahun, 15 tahun yang lalu kita aktif mengajak dialog lintas agama dan lintas kebudayaan, ya kan? Kalau di Eropa yang saya ingat tuh misalnya kita yang rutin ada dengan Austria ya. Nah sekarang kemarin dalam pertemuan saya dengan Duta Besar Swedia di Jakarta, beliau juga mulai menyatakan ya mungkin perlu ada dialog supaya pemahaman mengenai apa itu Islam, apa itu Al-Quran lebih baik. Jadi saya bilang sebetulnya mungkin dialognya bukan lintas agama, tapi dialog tentang bagaimana membangun satu masyarakat yang pluralistik dan inklusif. Mungkin ada langkah lagi yang akan ditempuh nggak, mengingat Rasmus Paludan menyatakan akan secara rutin menggelar aksi pembakaran tiap hari Jumat. Ya macam-macam ya silakan. Jadi apa? Kita kan tegas sudah, Pak Wapres sudah ngomong, kita udah ngomong ya. Ya kita lihat aja, saya nggak memberandai-andai. Dubes Swedianya bilang apa sih Pak Dirjen waktu pas ditanya atau dipanggil? Oh yang pertama beliau mencatat dengan seksama ya apa yang kita sampaikan. Yang kedua ya dia mengulangi apa yang dikatakan sudah oleh Perdana Menterinya, bahwa ya aksi ini memang bahasa dia itu apa ya, distasteful, pokoknya aksi yang nggak bagus gitu. Semua orang nggak ada yang suka. Tapi memang dalam sistem hukum Swedia itu nggak melanggar hukum gitu masalahnya. Gitu. Ya, karena Swedia katanya menjamin kebebasan berpendapat, lalu terus saya bilang ya kebebasan berpendapat kan bukan tanpa batas. Kita sendiri kan dulu pernah waktu ada kasus lain kan Indonesia dengan Norwegia waktu itu bikin
global intermedia dialog gitu ya. Ini makanya kita sih mengedepankan upaya-upaya dialog. Kita lihat depan gimana. Pak, ini kan katanya informasinya mau ada aksi begitu Pak di depan kedubes Swedia. Ini Mana sikap udah dari sih juga nggak tahu. Hari ini betul. hari ini Pak. Heeh. Udah bikin macet di Jalan Kuningan Pak Oh, gitu ya? Dirjen. Iya Pak, ini sikap dari pemerintah seperti apa Pak? Apakah nanti akan menemui masa atau bagaimana? Kalau yang di demo bukan pemerintah kita. Nggak, yang penting prinsipnya kan kalau kita pemerintah kan ada kewajiban kita untuk menjaga aset negara lain yang ada di sini ya. Tapi kalau demonya selama demonya tertib dengan izin polisi, kan kita juga nggak bisa ngelarang yang demo. Waktu pas Pak Kan Dirjen kita juga manggil, demokrasi kan. iya betul. Waktu pas Pak Dirjen manggil dubes Swedia, karena kan publik nih di dalam negeri kesal, marah gitu berulang gitu. Pak Dirjen juga merasakan hal yang sama, share our Nah, iyalah saya juga orang feeling. Indonesia, saya juga Muslim.